Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita lanjutkan kajian Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita memasuki Al-Kabiratu As-Sadisatu Asyrata, dosa besar nomor urut 16, Ghasyu imamir ra'iyati wa dhulmuhu lahum, pemimpin yang dolim. Berkenaan dengan kepemimpinan, satu ayat yang mungkin bapak-bapak sering mendengar, firman Allah di surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Di sini ada tiga istilah. Satu, al-mulku berarti kekuasaan. Dua, al-izzu. Al-izzu itu kemuliaan meskipun dia tidak punya kekuasaan. Dan yang ketiga adalah zul, kehinaan. Ada al-mulku, kekuasaan, al-izzu, kemuliaan, az-zul, kehinaan. Berdasarkan tiga istilah ini, ada orang ditetapkan memiliki al-mulku dan izzah. Dia punya kekuasaan, tapi dia juga punya kemuliaan. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Kekuasaan dia miliki, kemuliaan juga dia miliki. Contoh lagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya kekuasaan. Siapa yang berani mengganggu kekuasaan Rasulullah, maka beliau pun tidak segan-segan untuk melakukan satu tindakan keras. Seperti ketika mendengar satu wanita muslimah ditarik kerudungnya oleh Yahudi Bani Qainuqa, seorang pemuda membela, kemudian dikeroyok, maka Rasulullah hari itu juga segera mengirim pasukan. Terjadilah perang Yahudi Banu Qainuqa, sehingga hasilnya Yahudi Banu Qainuqa sudah tidak diperkenankan tinggal lagi di kota Madinah. Beliau mulia, beliau juga berkuasa. Tapi ada yang ditetapkan oleh Allah tidak punya kekuasaan, tapi dia punya kemuliaan. Seperti Syekh Ahmad Yasin, mujahid di jalur Gaza, yang mendirikan satu perlawanan melawan penjajah Israel yang disebut dengan Hamas, Harokah Muqawamah Islam. Dengan semboyannya, kalau kita kan dulu pernah punya semboyan apa? Merdeka atau mati. Kalau Syekh Ahmad Yasin punya semboyan intifadah, dari kata-kata fado yafidu. Intifadah itu banjir. Banjir itu kalau datang itu tidak bisa ditahan. Jadi serangan kita ibarat seperti banjir, jangan hentikan. Sampai akhirnya Syekh Ahmad Yasin ditangkap, kemudian disiksa, dan nyaris seluruh tubuhnya lumpuh kecuali leher ke atas. Jadi tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Anaknya, jadi ketika disiksa, dipaksa untuk mengeluarkan fatwa hentikan intifadah. Seandainya Syekh Ahmad Yasin mengeluarkan kalimat hentikan intifadah, maka seluruh umat Islam di Palestina akan berhenti berjihad, karena kata-katanya akan diikuti. Tapi beliau tidak mau, tidak ada ceritanya intifadah berhenti, maka siksaan menyebabkan nyaris seluruh tubuhnya lumpuh. Bahkan ketika tidak mempan, anaknya diculik, dibawa ke penjara, disiksa
sampai diancam, kalau kamu tidak mengeluarkan fatwa, hentikan intifadah, telinga anakmu akan kami potong. Syekh Ahmad Yasin tidak bergeming, silahkan potong telinga anak saya di depan saya tidak akan mencabut fatwa saya, intifadah harus terus berlangsung. Akhirnya betul, anaknya meraung kesakitan, telinganya diiris sampai putus, tidak bergeming. Syekh Ahmad Yasin, beliau tidak punya kekuasaan, tapi punya izzah, punya kemuliaan, punya prinsip yang hebat. Nah, kemudian ada orang yang punya al-mulku, punya kekuasaan, tapi tidak punya izzah, tidak punya kemuliaan. Jadi sekedar punya kekuasaan tapi ngisin-ngisini, jeleknya banyak. Di luar negeri banyak itu contoh. Saya sulit untuk mencari di Indonesia. Kemudian yang keempat, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya kemuliaan, maka yang dia miliki adalah zul, kehinaan. Maka ayat ini ditutup dengan biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan. Kapan umat Islam mendapatkan kebaikan? Seandainya umat Islam punya kekuasaan dan punya kemuliaan, itu idealnya. Baik, berkenaan dengan kekuasaan atau kepemimpinan, maka Islam mengajarkan kepada kita, kepemimpinan bukan ajang rebutan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali berwasiat, menyampaikan kalimat-kalimat dengan bahasa yang berbeda-beda, variatif, tapi intinya sama. Di antaranya beliau bersabda, la ta'ammaronna ala thnataini, jangan sekali-kali bercita-cita ingin menjadi pemimpin meskipun yang dipimpin cuma 2 orang. Berarti jangankan 2 orang saja tidak boleh, apalagi bercita-cita pengen jadi RT, bercita-cita ingin jadi RW. Di Bekasi saya dengar ada satu RW untuk mempertaruhkan diri menjadi ketua RT itu hampir habis 300 juta. Masya Allah, cuma sekedar RW. Bisa dibayangkan kalau dia ingin jadi bupati. Baik, kemudian ini masuk, nanti orang Bekasi marah nanti. Ya nggak apa-apa, saya KTP saya kan orang masih Bekasi. Baik, termasuk beliau juga bersabda, wallahi la nuwalli hadal amal rajulan sa'alahu aw harasa alaihi. Demi Allah, kepemimpinan ini, jabatan ini tidak akan aku berikan kepada orang yang mencalonkan atau terlihat dia pengen dicalonkan. Kemudian beliau bersabda, la tas'alil imarata, jangan sekali-kali engkau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Fa innaha amanatun, karena kepemimpinan itu amanat. Wa innaha hizyun wa nadamatun yaumal qiyamah, karena orang yang paling hina dan paling menyesal pada hari kiamat adalah para pemimpin. Kemudian beliau juga bersabda, innakum satahrisunal imarah, nanti suatu saat kalian rakus, pengin, ambisi besar untuk menjadi pemimpin. Wa innaha yaumal qiyamati hizyan wa nadamatan, padahal pemimpin itulah orang-orang yang akan menyesal dan terhina pada hari kiamat. Nah, kalau kita lihat beberapa riwayat pada era sahabat tabi'in dan tabu tabi'in, kepemimpinan itu diremehkan dan orang tidak terlalu silau melihat pemimpin. Saya berikan contoh misalnya di kitab Suwar min Hayatit Tabi'in, tulisan Syekh Rifat Basha. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendapatkan informasi ada ulama besar, orangnya zuhud, ilmunya luas, hidupnya sangat warok, sangat hati-hati. Ulama itu bernama Salim bin Abdullah bin Umar
bin Khattab, berarti cucu Umar bin Khattab. Khalifah pengin sekali kapan saya bisa bertemu dengan ulama ini. Ternyata cita-citanya terkabul ketika si khalifah sedang tawaf. Ternyata pengawalnya mengatakan, wahai khalifah, itu Salim yang selama ini engkau cari-cari, orang yang alim, ilmunya luas, zuhud dan wara'. Maka khalifah pun segera mendekati dan mengatakan, wahai Salim bin Abdullah, aku bersyukur kepada Allah, cita-citaku ingin bertemu dengan dirimu justru Allah kabulkan di tempat yang mulia. Mumpung kita ketemu di depan Ka'bah, coba silahkan engkau minta apa kepadaku. Coba ada ustadz ditawari oleh presiden, itu kan langsung pening. Apa jawaban Salim? Maaf khalifah, kita sedang di Baitullah, di rumah Allah, tidak pantas kalau saya minta kepada selain Allah. Tawaf terus berjalan. Begitu selesai, Salim pun keluar dari masjid, dikejar oleh khalifah. Ini kan terbalik, hari ini kan presiden yang dikejar-kejar kiai, kalau dulu tidak. Begitu sudah berada di luar area Masjidil Haram, khalifah kemudian memanggil, ayo Salim, ini sudah di luar Masjidil Haram, silahkan engkau minta apa kepadaku. Maka Salim menjawab, aku minta kepada anda urusan akhirat atau dunia? Khalifah menjawab, kalau urusan akhirat menjamin kamu masuk surga, oh tidak mungkin, silahkan engkau minta urusan dunia. Maka Salim menjawab, maaf, urusan dunia saya sudah terbiasa meminta Allah kepada Allah yang menciptakan bumi ini. Saya tidak terbiasa meminta makhluk yang tidak punya andil bagi terciptanya alam semesta ini. Wassalamualaikum, pergi. Coba pemimpin dianggap apa namanya? Cemen kalau kata orang Bekasi. Kalau hari ini kan luar biasa, ketemu pemimpin itu pasti akan langsung dimasukkan ke apa, tulisan di WA itu apa Pak? Nah, status. Wah, baik. Jadi pemimpin zaman dulu itu dianggap biasa-biasa saja. Termasuk ada satu riwayat ketika Gubernur Hajjaj bin Yusuf, ini terkenal, berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan capek, pengawal diminta untuk berhenti, sediakan santap siang. Ketika makanan sedang dikeluarkan, seorang A'rabi lewat. A'rabi itu Arab kampung. Dipanggil oleh gubernur, mari makan bareng bersama kami. Karena orang Arab itu punya salah satu karakter, kalau mereka makan-makan senang mengajak orang lain ikut. Silakan, mari gabung bersama kali makan-makan. Si A'rabi menjawab, maaf Pak Gubernur, saya dapat undangan yang lebih mulia daripada undangan Pak Gubernur. Gubernur kan kaget, aku gubernur, dia dapat undangan yang lebih mulia. Undangan apa? Allah mengundang saya pada hari ini untuk menunaikan saum sunnah, dan itu lebih mulia daripada undangan Anda. Coba hari ini ada tidak yang berani jawab begitu? Kata si gubernur, ayo batalkan, ini kan cuaca panas, udara panas, ini makanan juga lezat, belum tentu engkau dapatkan di tempat lain. Maaf Pak Gubernur, justru udara panas ini membuat saya lebih semangat untuk saum, karena ingat di padang mahsyar jauh lebih panas, karena matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Kalau hari ini makan enak, nanti di surga lebih enak. Nggak ada apa-apanya dengan makanan yang sedang Anda hadapi. Udah, ayo batalkan, kan bisa diganti dengan yang hari yang lain. Ini kan saum sunnah, bukan saum wajib. Baik, saya akan batalkan, syaratnya cuma satu, Pak Gubernur menjamin saya masih hidup besok. Wah, maaf, kalau menjamin Anda besok masih hidup, saya nggak bisa. Ya sudah, jangan paksa saya untuk membatalkan saum saya. Terus melengos saja, biasa-biasa saja. Jadi bapak-bapak jangan terlalu kagum dengan pemimpin. Saya biasa ketemu pejabat, termasuk berpapasan dengan pejabat. Bahkan di Masjid Nabawi berpapasan dengan rombongan Wapres Ma'ruf Amin.
Ya orang kan pengennya berdesak-desakan. Saya cuma melihat, oh ini toh ma'ruf amin. Ya udah selesai. Bagi saya cuma ma'ruf amin sama saja dengan bapak-bapak sama-sama makan nasi, sama-sama tidur, sama-sama kalau habis makan pasti ada kotoran yang harus dikeluarkan. Baik. Kemudian yang ketiga, dalam Islam pemimpin itu dipilih secara syura bukan demokrasi. Kalau dalam syura pemimpin hanya boleh dipilih oleh orang-orang yang berilmu, tidak boleh melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Maka contoh ketika Umar ditusuk belati oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, belati yang sudah berhari-hari direndam dengan racun, Umar merasa tidak lama lagi akan meninggal, maka 6 orang dipanggil: Utsman, Ali, Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Kata Umar bin Khattab, seandainya lukaku ini akan mengantarku kepada kematian, yang berhak berbicara, berembuk, siapa yang akan menjadi pengganti aku sebagai khalifah kalian berenam. Betul, tidak lama Umar pun sakaratul maut, kemudian meninggal dunia. 6 orang ini rapat, hasilnya sepakat Utsman menjadi khalifah. 6 orang ini jelas dijamin masuk surga. Bahkan para ulama menyebut al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, karena Rasulullah menyebut 6 orang ini langsung disebut satu persatu bahwa 6 orang ini pasti masuk surga. Jadi yang berbicara, siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin, itu tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Madinah, apalagi seluruh kekuasaan Umar bin Khattab. Tapi coba dalam era demokrasi, profesor dengan lulusan TK berhak untuk nyoblos. Profesor suaranya sama dengan orang yang buta huruf. Bahkan napi-napi kasus kejahatan itu juga punya hak untuk bersuara. Bahkan Bapak tahu sendiri, orang gila pun berhak untuk ikut nyoblos. Mungkin Bapak-bapak ingat beberapa tahun yang lalu tentang pemilihan. Jadi orang gila pun dituntun untuk ikut nyoblos. Nah, itulah kepemimpinan, perbedaan antara kepemimpinan Islam dan kepemimpinan demokrasi. Demokrasi siapapun berhak untuk bersuara. Ini kan bahaya. Kalau mayoritas orangnya jahat, maka pemimpin yang akan keluar pasti jahat. Baik. Kemudian selanjutnya, dalam Islam seorang pemimpin ketika jabatan itu dipegang, biasanya dalam kampanye itu kan menyampaikan programnya apa? Tangkap koruptor, pengentasan kemiskinan, menegakkan keadilan HAM dan lain sebagainya. Sementara di surat Al-Hajj Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari, yaitu orang-orang yang diberi kesempatan untuk berkuasa di atas muka bumi, maka mereka akan segera mengarahkan rakyatnya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ayat inilah begitu Umar diangkat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, segera menulis kepada seluruh gubernur. Program pertama apa? Inna awwala umurikum as-shalah fa innaha law duyi'at fa huwa lima siwaha adya.
tugas kalian. Program nomor urut 1, sadarkan masyarakat sholat. Karena kalau sholat sudah diremehkan, pasti orang itu jauh lebih berani meremehkan perkara-perkara di luar sholat. Jadi perbaiki dulu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surat Al-Baqarah ini unik menurut saya, 15 sekian ayat berbicara tentang talak. Begitu selesai, Allah selingi dengan hafidu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Setelah itu ayat talak lagi dicantumkan. Jadi ayat talak ditengah-tengahi dengan perintah menjaga sholat. Hikmahnya apa? Bahtera rumah tangga kalau bermasalah, yang diperiksa pertama kali adalah sholatnya. Maka banyak anggota pengajian kita konsultasi kepada saya tentang prahara rumah tangga. Selalu nomor 1 saya tanya, gimana sholatnya? Beres atau tidak? 99% menjawab sholat kami tidak beres. Ya sudah, kalau sholat tidak beres, pengen hubungan suami istri baik, sementara hubungan dengan Allah tidak beres, efeknya ya yang Anda rasakan dalam keluarga. Baik. Kemudian seorang pemimpin, nah ini perlu diketahui juga, Umar bin Khattab sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hur bin Qais, wa kana al-qurra ashabu Umar fi musyawaratihi kuhulan kana au subbanan. Salah satu ciri khas kepemimpinan Umar bin Khattab adalah dikelilingi orang-orang yang ahli Quran, baik dari kalangan yang sudah sepuh karena mereka sudah banyak pengalaman, dan anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Jadi Umar bin Khattab dikelilingi menteri-menteri yang paham Quran, yang tua dilibatkan, yang muda diajak. Jadi ada menteri yang tua dan ada yang menteri yang muda. Tua karena lebih dewasa, lebih tenang, lebih kaya pengalaman, anak muda semangatnya. Dan syarat yang diberikan oleh Umar kepada menteri-menterinya adalah wajib berani menegur Umar apabila salah. Dan riwayatnya banyak. Di antaranya Umar pernah mengeluarkan keputusan, mulai hari ini kalau ada pengantin laki-laki memberikan mahar kepada istrinya melebihi 200 dirham, maka akan aku tindak. Jadi dilarang memberikan mahar melebihi dari 200 dirham. Tiba-tiba ada yang langsung protes, wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Wahai Amirul Mukminin, Allah menyebut mahar pada ayat ini dengan kata kintoron. Dalam bahasa Arab, kintoron adalah harta termahal di satu negeri. Berarti jangan halang-halangi pengantin laki-laki akan memberikan mahar terbaik buat wanita yang akan dinikahi. Apa komentar Umar? Umar salah, dia yang benar. Jadi biasa-biasa saja Umar ditegur. Termasuk Umar kedatangan tamu. Imran bin Husain, bukan Imran bin Husain. Penduduk Mekah lah, orangnya memang kasar. Begitu diberi kesempatan bertamu, ternyata orang ini memang ingin puas mencaci maki khalifah. Ya Ibnal Khattab, ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli. Anaknya Khattab, ini kan kurang ajar. Harusnya kan wahai Amirul Mukminin, engkau tidak becus memimpin kami dan engkau tidak bisa mensejahterakan rakyatmu. Faham Umar an yuki au, hampir saja Umar menampar orang
ini. Ternyata Al-Hur bin Qais memegang tangan Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, fa innallaha qala khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, sebelum Anda menampar ini, beri kesempatan saya membacakan ayat. Rajin-rajin memaafkan orang, jangan layani orang bodoh. Nah, orang ini bodoh, jangan dilayani. Akhirnya Umar apa? Kaget, seolah-olah ayat ini baru saja dia dengarkan, padahal Umar hafal ayat itu. Apa komentar si perawi hadis? Wa kana Umar waqafan li kitabillah. Umar itu akan segera diam kalau dia salah dibacakan kitabullah. Itulah pemimpin. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan kepemimpinan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ghadirin liwaun yuqalu hada ghadratu fulanin wa fulanin. Setiap pemimpin yang biasa obral janji dan janji itu tidak akan ditepati, maka nanti pada hari kiamat di pantatnya tertancap bendera, tertulis semua daftar kebohongannya. Maka Rasulullah pun mengatakan, sehingga tidak ada orang yang paling hina pada hari kiamat kecuali para pemimpin itu. Selanjutnya beliau juga pernah berpesan kepada 12 orang tamunya. Kepada 12 orang ini beliau berwasiat, innaha satakunu umara. Suatu saat akan muncul banyak pemimpin. Khas dia memimpin itu dua, banyak bohong dan banyak zalimnya. Kemudian beliau berpesan, faman saddaqa bikadibihim wa a'anahum ala dulmihim hum laisu minni walastu minhum. Seandainya ada di antara kalian mendukung kedolimannya, membenarkan kebohongannya, maka mereka bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari mereka. Walaisu biwaridin alayyal haud. Mereka pasti akan terhalangi untuk bertemu aku di depan telagaku. Sementara faman lam yu'in ala dulmihim wala yusaddiqhum ala kadibihim hum minni wa ana minhu. Siapa yang berani menentang arus, tidak mendukung kedolimannya, tidak membenarkan kebohongannya, mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Wahum wariduna alayya al-haud. Pasti mereka akan aku sambut nanti pada hari kiamat di depan telagaku. Itulah pertemuan pertama kali antara kita dengan Rasulullah itu di depan telaga. Maka salah satu pesan Rasulullah sebelum meninggal dunia apa? Aku akan berpisah dengan kalian, tapi kalian nanti akan ketemu aku di depan telagaku. Baik, berkenaan dengan materi ini, maka banyak ayat yang menceritakan tentang pertengkaran antara pemimpin dan rakyatnya. Di surat Al-Ahzab ayat-ayat terakhir misalnya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah para pemimpin dan rakyat yang mendukungnya dibulak-balikan di atas bara api neraka. Kan berarti seperti sate. Maka rakyat akan teriak, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Duh, seandainya dulu di dunia kami cukup taat kepada Allah dan Rasul, tidak mengikuti pemimpin ini. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Allah Rabb kami menyesal kenapa dulu kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami, sehingga kamilah yang akhirnya menjadi tersesat. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, jangan samakan antara hukuman kami dengan mereka. Mereka kan kami kan sesat, kalau mereka sesat dan mengajak kami untuk sesat. Berarti berdasarkan ayat ini,
pemimpin dan rakyat hukumannya sama, tidak ada perbedaan. Termasuk di surat Ibrahim, wa barazu lillahi jami'a, antara pemimpin dan rakyat pendukungnya akan dikumpulkan di satu tempat. Faqalat du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mugnuna anna min adabillah. Rakyat mengadu, engkau kan pemimpin kami, mengajak kami untuk memilih Anda, bisa tidak menyampaikan kepada Allah supaya hukuman kami tidak sama dengan Anda? Kami kan rakyat. Ternyata jawaban pemimpin, sawaun alaina ajazina am sabarna, sama saja protes atau sabar, malana min mahis, kita semuanya tidak akan ada jalan keluar. Maka dengan geram rakyat ini akan diungkapkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, pasti kami tidak memilih dia. Sebagaimana dia hari ini cuci tangan, maka saya kalau dikembalikan ke dunia akan cuci tangan, tidak mau milih-milih dia lagi. Tapi kan tidak mungkin ada karroh, pengulangan untuk kembali ke dunia. Baik, cukup. Insya Allah ini saja kajian kita di malam hari ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan. Ya. Masih untuk saat ini kita masalah kepemimpinan tadi yang sudah diterangkan oleh Ustaz tadi, apa ciri-ciri tentang kepemimpinan yang mendolim itu sehingga kita itu tidak untuk itibar atau mengikutinya, sehingga kita juga tidak ikut terseret kepada masyarakat. Ya. Karena kita kan untuk zaman sekarang kita kan nggak tahu untuk pemimpin dia mungkin mulai dari lurah, bupati, gubernur atau presiden menentang terus dia mungkin dolim, kan kita tidak mungkin, kita akan mungkin mengatakan itu. Tapi dengan apa itu kriteria ya kan mungkin Ustaz terangkan apa yang sehingga kita tidak terima. Baik, yang jelas Rasulullah menyebut nanti ada orang-orang karena pintar pengemasan, maka masyarakat akan mengatakan ma ajladahu, ma aslahahu, ma adfarahu, wa laisa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Dia akan dieluk-elukan betapa baiknya dia, betapa solehnya dia, betapa beruntungnya menjadi seperti dia. Padahal di hadapan Allah, di hatinya dinilai tidak ada setitik iman. Jadi kan masyarakat kan sering mengeluh-elukan tokoh tertentu. Itu penilaian mereka, ternyata penilaian Allah berbeda. Maka yang menjadi barometer cukup firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Nah, begitu ulil amri tidak ada kata taati. Jadi taatnya kepada tiga. Cuma taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Mana taatnya? Kata ulil amri tidak diiringi dengan kata taat. Ini menunjukkan apa? Taat kepada Allah harga mati. Taat kepada Rasul tidak bisa ditawar. Tapi kalau ulil amri, kami akan taati kalau Anda taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Akhirnya di kitab Miftah dari Sa'adah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membahas siapa yang disebut dengan ulil amri. Mengambil pendapat Ibnu Abbas, ulil amri adalah penguasa. Sementara mengambil pendapat Abu Hurairah, ulil amri adalah ulama. Akhirnya digabungkan. Siapa ulil amri? Ulil amri adalah duet antara ulama dan penguasa yang menggiring masyarakat untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu kriterianya. Akhirnya berkembang lagi.
Kalau ulama dan penguasa itu ulil amri, mana yang lebih tinggi kedudukannya, maka ulama lebih tinggi daripada penguasa. Dan itu dipraktekkan di 3 generasi. Pokoknya namanya khalifah itu di bawah ulama. Sehingga Imam Malik diundang ke istana karena khalifah akan mengadakan rapat untuk menggodok satu peraturan. Kurir datang, utusan, Imam Malik diminta hadir ke istana. Imam Malik menjawab, yang butuh Imam Malik atau penguasa? Kalau khalifah yang butuh, dia datang ke sini, jangan saya disuruh ke istana. Ada ulama yang seperti itu. Kelihatannya jarang-jarang diundang ke istana, ke Binagraha, pasti bahagia luar biasa. Akhirnya khalifah kemudian malah datang ke rumah Imam Malik karena merasa Imam Malik lebih tinggi daripada jabatan khalifah. Harusnya yang dikembangkan seperti itu. Baik, ada yang lain di luar pembahasan. Kalau tidak ada, saya sampaikan apa? Ya. Aduh, kepemimpinan belum selesai. Ruwet sekali. Tadi diterangkan kalau kita itu tidak boleh memimpin walaupun jumlah orang atau menguasai. Bercita-cita. Kita masuk ke orang. Terus pertanyaannya, apakah pemimpin di sini sama dengan imam? Terus imam di sini termasuk imam sholat, apakah sama dengan pemimpin ini? Karena di beberapa tempat imam sholat itu menjadi rebutan sehingga mengalahkan untuk teman yang lain karena status sosial atau apa. Nah itulah untuk ini apakah sama? Ya, jadi kepemimpinan sini luas. Yang penting ada satu kegiatan yang menyebabkan ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Contoh begini, bapak-bapak mau jalan-jalan bersafar. Sebelum bepergian, syariat mengajarkan sepakati dulu siapa yang akan menjadi amir safar, pemimpin safar. Karena safar itu kan kaidahnya ar-raqibu syaiton war-raqibani syaitonani wa thalathatu raqbun. Bepergian sendirian, bersafar sendirian diikuti satu setan. Bepergian 2 orang diikuti oleh 2 setan. Wa thalathatu raqbun, bepergian 3 orang 0 kosong, setan enggak mau ikut. Nah, begitu 3 orang ini sepakat akan pergi, harus memilih pemimpin. Sehingga Rasulullah bersabda, la tahillu li thalathati nafarin fi falatin minal ardi illa an ya ummaru ahaduhum. Tidak halal bepergian kecuali disepakati untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk urusan ini saja itu juga tidak boleh bercita-cita semoga saya yang jadi pemimpin, itu tidak boleh. Termasuk di sekolah, berambisi ingin jadi kepala sekolah misalnya. Termasuk di pengurusan masjid. Karena di Bekasi itu saling sodok, Pak. Biasa saling saling kudeta. Itu saling kudeta luar biasa. Tidak, bahkan ada juga, dan saya pernah mengalami di satu daerah karena ngisi pengajian di salah satu tempat di Bekasi, sampai mengajak preman untuk mengkudeta kepengurusan takmir. Jadi dijadikan bahan ambisi. Nah, termasuk termasuk menjadi tokoh imam atau tokoh diustadkan di satu tempat. Kenapa? Inti dari akhlak Islam adalah innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa dan orang yang suka menyembunyikan diri, tidak menonjol-nonjolkan diri. Kalau toh dia menjadi ketua,
kalau toh dia diustadkan, kalau toh dia menjadi imam, kalau toh dia menjadi amir safar, itu terjadi alamiah tanpa harus memaksa-maksanakan diri untuk menjadi tokoh, pemimpin, ketua dan lain sebagainya. Baik, sebelum adzan, nah ini saya sampaikan juga, ini kan bapak-bapak ngaji nih. Ini kalau sesekali jalan-jalan bareng kan luar biasa. Kelihatannya pengen tidak sesekali jalan-jalan, dipimpin Pak Hamdani gitu, masya Allah kita jalan-jalan kemana gitu. Ya kemana? Bekasi. Oh jangan ke Bekasi, macet. Saya dari Bekasi pengen ke sini pengen tenang, malah diajak macet lagi. Gimana ceritanya? Bekasi itu bukan tempat untuk piknik. Ya gak usah jauh-jauh. Jalan-jalan misalnya ba'da subuh, tahu-tahu sampai sini sudah asar misalnya. Gak usah jauh-jauh dulu. Gak usah ya. Bukan, intinya mengadakan acara bareng yang membuat kita akhirnya tidak sekedar dekat saat di pengajian, tapi coba kalau ada acara jalan-jalan kan ada candanya, ada ngobrolnya dan lain sebagainya. Tapi kita tunggu komando dari Pak Ketua Takmir. Tapi tunggu dulu, saya mau umroh dulu, jangan berangkat dulu. Nanti pulang umroh baru nanti jalan-jalan. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi ada pertanyaan tentang adzan Bilal dan adzan Abu Mahdurah. Ini dibahas di kitab Bulughul Maram. Jadi muadzin di kota Madinah itu Bilal, muadzin di kota Mekah adalah Abu Mahdurah. Yang Abu Mahdurah di Bulughul Maram, an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautahu fa'allamahu al-adana. Rasulullah mengagumi suara indah milik Abu Mahdurah, maka Rasulullah pun mengajari adzan kepada Abu Mahdurah. Nah, adzannya Abu Mahdurah itu beda dengan Bilal. Bedanya ada pada tarji, pengulangan lafadz syahadat. Adzan yang Bapak dengar setiap hari itu adzan versi Bilal. Saya belum pernah dimanapun mendengar adzan versi Abu Mahdurah. Bagaimana adzannya Abu Mahdurah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma itu saja perbedaannya. Jadi syahadat dibaca di awal pelan, kemudian diulangi dengan suara keras. Bagaimana dengan as-salatu khairu minan naum? Tidak ada perbedaan pendapat. As-salatu khairu minan naum dibaca ba'da idza qala al-muadzinu ba'da hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Bagi bapak-bapak yang pengen tahu prakteknya, silahkan perhatikan yang pernah haji atau umrah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adzan pertama tidak ada as-salatu khairun minan naum, baru adzan kedua, adzan subuh yang sebenarnya menggunakan as-salatu khairu minan naum. Jadi silahkan kalau adzan pertama kira-kira setengah jam lah sebelum adzan subuh, silahkan adzan, tidak pakai as-salatu khairu minan naum. Tapi begitu manjing waktu subuh, gunakan as-salatu khairun minan naum. Enggak tahu di sini begitu. Oh gitu, harusnya pakai. Nah kemudian yang
saya amati setahun ini sebelum subuh sudah tidak ada sholawatan. Saya juga kaget, masjid-masjid Muhammadiyah kok ada sholawatan. Alhamdulillah belum sempat saya ngomong, ternyata An-Nur sudah tidak ada, sana sudah tidak ada, sana sudah tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kalau mau jangan sholawatan, adzan pertama. Tapi masalahnya masyarakat siap atau tidak. Karena kalau belum tahu, belum siap, pasti akan kaget. Justru di Bekasi masjid-masjid NU itu pakai adzan pertama. Itu justru masjid-masjid NU. Termasuk Masjid Al-Barkah di pusat kota Bekasi itu kan identik dengan Nahdlatul Ulama. Ternyata ada adzan pertama. Seandainya mau silahkan Masjid An-Nur, tapi harus rutin setiap hari. Jangan kadang-kala ada, kadang-kadang tidak. Itu jangan, itu bikin orang bingung. Nah, supaya membedakan, adzan pertama nggak usah pakai lagu lah, nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.